Hello everyone, how are you today? I hope you will be fine. Okay, today we are going to learn about informal invitation. Hari ini kita akan belajar tentang informal invitation. Last meeting we have talked about formal invitation and now I will explain about informal invitation. Beberapa waktu yang lalu atau pada pertemuan sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang formal invitation. Dan sekarang, saya akan menjelaskan materi tentang informal invitation. Materi ini masih materi lanjutan dari bab 3 atau chapter 3, yaitu party time. Langsung saja kita masuk pada materinya. Sebelum kita masuk pada informal invitation, pertama-tama, saya akan jelaskan kembali apa pengertian invitation atau apa itu undangan. Invitation is a request or attempt to get another person to join at specific event. Invitation adalah suatu usaha atau suatu permintaan untuk membuat seseorang hadir atau berpartisipasi dalam suatu acara atau kegiatan tertentu. And what is an informal invitation? An informal invitation is an invitation which is more casual. Jadi, informal invitation adalah suatu undangan yang lebih casual atau yang lebih santai. This kind of invitation is found a lot in social interaction. Jadi undangan ini atau informal invitation ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. The informal invitation can be written or spoken and commonly given or addressed to family member, friend, mate, and etc. Informal invitation ini bisa dalam bentuk tulis atau lisan. Jadi undangan ini bisa disampaikan secara lisan dan tidak harus secara tertulis. Biasanya informal invitation ini diberikan atau ditujukan kepada anggota keluarga kita, teman kita, orang-orang yang dekat dengan kita, dan lain sebagainya. Untuk menghadiri atau berpartisipasi dalam sebuah acara atau kegiatan yang tidak formal. Kemudian, generic structure. Berbeda dengan formal invitation, informal invitation tidak memiliki struktur atau formula tertentu yang harus diikuti. Jadi, informal invitation ini lebih santai. Namun, biasanya untuk informal invitation yang tertulis, struktur atau penulisannya atau orang-orang sering menulisnya dengan memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu invitee. Invitee adalah nama dari orang yang diundang atau kepada siapa undangan itu ditujukan. Yang kedua adalah body of invitation. Di dalam body of invitation ini terdapat 4 informasi yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan atau acara apa yang akan dilaksanakan. Yang pertama ada occasion. Occasion adalah nama dari acara tersebut atau kegiatan apa yang akan dilakukan sampai kalian mengundang seseorang. Yang kedua adalah day and date atau hari dan tanggal. Kemudian yang ketiga ada time, waktu dari acara tersebut. Dan yang keempat ada place atau tempat dari acara tersebut atau di mana acara tersebut akan dilaksanakan. Nah, pada struktur yang ketiga ada inviter. Inviter di sini maksudnya adalah nama dari siapa yang mengundang. Jadi, yang ketiga adalah nama dari siapa yang mengundang. Yang pertama tadi nama dari siapa yang diundang. Yang kedua adalah informasi tentang acara apa yang akan dilaksanakan, dan yang ketiga adalah nama dari siapa yang mengundang. Nah, di sini ada contoh. Ini adalah contoh undangan
dinner atau undangan makan malam. Seperti yang saya jelaskan di struktur tadi, yang pertama adalah nama dari orang yang diundang. Di sini adalah Wanda, to Wanda. Jadi orang yang diundang di sini atau undangan ini ditujukan kepada Wanda. Kemudian untuk body of invitation-nya adalah, would you like to come to my parents' wedding anniversary party? The party will be held day and date Sunday, 11 November 2020, time at 7 p.m., place at my home. Jadi untuk acaranya di sini atau event yang akan dilaksanakan adalah dinner makan malam untuk perayaan anniversary pernikahan atau anniversary pernikahan dari orang tuanya yang mengundang. Di sini yang mengundang adalah boy. Kemudian yang ketiga adalah inviter, nama dari siapa yang mengundang. Jadi di sini di bawahnya sudah ditulis yang mengundang adalah boy. Kemudian untuk contoh yang kedua di sini, to all my friends adalah nama dari siapa yang diundang atau kepada siapa undangan ini ditujukan. Kemudian untuk body of invitation-nya di sini ada, come and join us on a very happy day. Please come to my 18th birthday party. The party will be held in date 5 November 2020, place home of my parents, Jalan Brantas, time at 8 p.m. Don't be late, we will hold a fun game. Nah, itu adalah body dari invitation-nya atau informasi-informasi tentang kegiatan atau acara tersebut. Di sini akan diadakan pesta ulang tahun dari yang mengundang. Dan kemudian yang ketiga adalah inviter atau siapa yang mengundang. Di sini yang mengundang adalah Bagas. Nah, tadi kita sudah membahas tentang contoh undangan informal secara tertulis. Sekarang adalah undangan informal secara lisan atau dalam sebuah percakapan atau dialog. Di sini ada Joko dan Yeni yang sedang berdialog. Joko, would you like to come over for dinner tonight? Kemudian Yeni menjawab, thank you, I'd love to. Would you like me to bring something? Joko menjawab, no, nothing, just come. Kemudian Yeni menjawab, okay, what time? Joko menjawab, at 7 p.m. Kemudian Yeni menjawab, okay, see you then. Jadi ungkapan untuk mengajak atau informal invitation di sini adalah pada saat Joko mengatakan, would you like to come over for dinner tonight? Nah, di situ adalah expressing of inviting atau sebuah ajakan atau sebuah undangan untuk makan malam dalam bentuk informal invitation. Di sini Yeni menerima dan bersedia untuk datang ke acara makan malam tersebut. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Pada contoh yang pertama, Yeni menerima atau dia bisa datang ke acara tersebut. Pada contoh yang kedua ini, Mr. Budi atau Pak Budi tidak bisa datang. Now take a look to the dialogue. Yang pertama Adrianto, Mr. Budi, I would like to invite you to the opening of my software company. Kemudian Mr. Budi menjawab, when? Adrianto menjawab, this Saturday at 10 p.m. at 10 a.m. Kemudian Mr. Budi menjawab, I am afraid I won't be able to come. I have a prior engagement. Nah, di sini
ungkapan atau ajakan atau informal invitation-nya adalah pada saat Adrianto mengatakan, I would like to invite you to the opening of my software company. Kemudian, Mr. Budi di sini tidak bisa datang atau tidak bisa hadir karena dia sudah memiliki rencana lainnya. Oke, selanjutnya di sini adalah ada ekspresi inviting atau ada ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk mengundang seseorang. Ini bisa dipakai ketika kalian sedang berbicara atau ingin menyampaikan undangan atau ajakan tersebut dalam bentuk lisan atau dalam sebuah percakapan dengan teman, saudara, atau siapapun yang ingin kalian undang. Yang pertama adalah would you like to bla bla bla, would you like to come to my party tonight? Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, could you come to bla bla bla? Bisakah kamu datang ke acara yang akan saya adakan? Kemudian, are you really happy if you come to? Saya sangat senang jika kamu bisa datang ke. Kemudian, yang terakhir adalah I'm sure that you won't disappoint me to come to my birthday party. Contohnya seperti itu. Jadi, ini adalah ekspresi inviting atau ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan ketika akan mengundang seseorang dalam bentuk informal invitation. Nah, bagaimana cara menerima atau kita akan datang ke acara tersebut ketika teman kita mengundang kita. Nah, jadi ungkapan-ungkapan di sini bisa kalian gunakan ketika undangan tersebut dalam bentuk lisan atau secara langsung disampaikan kepada kita. Karena kalau undangan tertulis pada informal invitation, dia tidak menggunakan RSVP atau sebuah keharusan untuk mengkonfirmasi bahwa kita akan datang atau tidak. Nah, yang pertama di sini ada thank you for inviting me. Terima kasih sudah mengundang saya. Kemudian yang kedua, I would atau I will, saya akan atau saya ingin. Kemudian yang ketiga, that would be very nice. Itu sangat bagus. Kemudian yang keempat adalah I'd love to come. Saya akan datang. Atau saya sangat senang untuk datang. Kemudian yang kelima, that's fine. Itu bagus. Kemudian yang terakhir adalah sure, why not? Tentu saja, kenapa tidak? Berarti dia akan datang. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengatakan bahwa kita tidak bisa datang? Yang pertama ada I'm sorry, I don't think I can. Jadi dia meminta maaf atau saya minta maaf, menurutku mungkin saya tidak bisa datang. Kemudian yang kedua, I'd like to, but saya ingin pergi tapi bla bla bla. Itu bisa kalian tambahkan dengan alasan kenapa kalian tidak bisa datang. Kemudian yang ketiga, thank you for asking me, but sama seperti yang sebelumnya, bisa kalian tambahkan dengan alasan kenapa kalian tidak bisa datang. Kemudian yang terakhir, unfortunately, I can't. Jadi di sini dia memang benar-benar tidak bisa datang. Oke, itu saja untuk informal invitation. I hope you can understand it well. And if you have any question, you can ask me. And thank you.